البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 60 dari kitab Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna, halaman 60. Halaman 60. Disimak baik-baik, pembahasan yang sangat bagus, indah, mengesankan, tapi sangat berbahaya kalau tidak paham. Yaitu pembahasan apa? Seputar al-asma was sifat. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allif wa sabahullah al-imanu bil asma'i was sifat. Beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wajib atau tidak? Termasuk ciri khas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib. Itu kan? Sebelumnya belum kita baca kan? Yang mana? Salif. Ayo, nah, ahsan tuh, barakallahu fiik. Labas, kita ulangi lagi. Maksudnya kita ulangi karena keliru halamannya. Halaman 59. Halaman 59 ya. Ahsan tuh, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan seputar apa pembagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah kita selesaikan, beriman tentang wujudnya Allah Taala. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Taala. Yang ketiga sekarang halaman 59. Yang ketiga. As-salisu, yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, beriman dengan uluhiyahnya. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini inti tauhidnya ini. Kalau cuma hanya rububiyah saja, belum bisa masukkan dalam apa? Belum bisa masukkan dalam keislaman. Nah, perhatikan ya, belum bisa masukkan dalam keislaman kalau hanya rububiyah saja. Iblis mengakui enggak Allah Ta'ala Rabb? Iblis ngakui. Fir'aun mengakui enggak Allah Ta'ala Rabb? Ngakui, tapi apakah mereka masuk Islam? Tidak, karena pengakuan rububiyah kurang. Harus diiringi dengan pengakuan apa? Uluhiyah. Itu penting sekali. Nah, kita baca di sini. As-salisu, yang ketiga, imanu bi uluhiyatih, beriman dengan uluhiyah Allah Ta'ala, keesaan ketunggalan Allah Ta'ala. Wa huwa ma yusamma bi tauhidul uluhiyah, masyaallah. Yang mana hal tersebut dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid terbagi menjadi berapa tauhid? 3. 1, rububiyah. 2, uluhiyah. 3, asma wa sifat. Jangan sampai lupa ya. Itu pembagian tauhid. Nah, barakallahu fiik. Au tauhidul qasd, atau dinamakan juga tauhidul qasd. Tauhid yang qasd, tujuan. Paham ya? Tujuan nomor 1, qasd. Itu nama lain. Jadi tauhid uluhiyah, nama lainnya tauhidul qasd. Tujuan. Tujuan kita apa sih? Beribadah, menyembah, murnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa talab, al-qasd wa talab. Nama yang lain tauhidul qasd wa talab. Ini disebutkan biar nanti antum enggak gagal paham. Kalau ada artikel, ada tulisan kok tauhidul qasd wa talab, maksudnya tauhid apa maksudnya? Maksudnya tauhid uluhiyah. Mafhum? Tauhidul uluhiyah kadang-kadang namanya tauhidul qasdi wa talab. Tauhid yang berisikan apa? Al-qasd, tujuan, wa talab, permintaan. Yang diminta bukan tauhid rububiyah tapi tauhid al-uluhiyah, itu maksudnya. Naam. Awil iradah, atau tauhid al-iradah. Wa huwa apa maksud beliau? Huwa ifradullah bi af'al mukallafin. Masyaallah. Yaitu mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan al-mukallafin, perbuatan hamba-hamba yang telah terbebani syariat. Apa syarat mukallaf? Sudah kita lewati. Syarat seseorang dikatakan mukallaf, terbebani syariat, syaratnya berapa, Amir? Orang dikatakan mukallaf, terbebani syariat, kalau enggak melaksanakan dosa dia. Syaratnya 2, apa? Berakal. 2, dewasa. Al-baligh al-aqil. Paham ya? Anak kecil belum dewasa, dia tidak terbebani, cuma diajari. Paham ya? Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, diajari salat, bagaimana salat yang benar. Karena apa? Belum dewasa. Kemudian orgil, orang gila, enggak masuk dalam bebanan syariat sampai dia sembuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Wa bihi ursilatir rusul wa unzilatil kutubu
wa bihi ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu. Dengannya, dengan tauhid uluhiyah ini diutuslah para rasul dan diturunkan kitab-kitab dalam rangka untuk merealisasikan, mewujudkan tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Naam, kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul menyerukan apa? Lihat ini seruannya, an ibudullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Apa itu taghut? Sudah kita lewati apa itu taghut? Perintah untuk mentauhidkan Allah taala dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Definisi taghut yang paling bagus disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir kitab apa? Al-Usul Salasah. Al-Usul As-Salasah. Ingat Esan definisi taghut? Ya. Naam, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Itu definisi tauhid yang paling bagus. Ana ulangi lagi terjemahannya atau Arabnya, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batasan. Setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batasan. Baik itu berupa apa? Min ma'budin, sesuatu yang disembah, au matsbu'in, sesuatu yang diikuti, au muta'in, atau yang taati. Antum menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala, melampaui batas atau tidak? Taghut. Matsbu' yang diikutin, ngikutin ulama dalam perkara yang batil, ngikutin ulama dalam perkara yang berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, berlebihan atau tidak? Berlebihan, taghut. Paham ya? Muta', ngikuti pemimpin, mengikuti pemimpin dalam menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan, mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan, melampaui batas atau tidak? Melampaui batas, taghut. Definisinya bagus. Definisi yang paling bagus, definisi Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'. Paham ya? Tapi ingat, dalam keadaan yang diikuti, yang disembah, yang ditaati, ridho. Dalam keadaan apa? Ridho. Kalau enggak ridho bukan taghut. Nabi Isa disembah kan Nabi Isa? Disembah, tapi apakah beliau ridho? Tidak, berarti bukan taghut. Itu utaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau misalkan ada seorang imam, ada seorang pemimpin ditaati dalam perkara-perkara yang haram dia taati, tapi pemimpinnya enggak ridho gitu loh. Paham ya? Enggak ridho, enggak mau sebenarnya. Tapi orang-orang nekat, nah yang itu bukan taghut berarti. Paham ya? Dengan catatan dia wa huwa radin min dzalik, ridho. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lanjutkan. Wa qala azza wa jalla wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus orang sebelummu dari kalangan rasul melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa man khalafa hadzal baba kana minal mub'idin, maka barang siapa, kata beliau, perhatikan dulu, dan barang siapa yang menyelisih bab ini, bab apa? Tauhid al-uluhiyah ini, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang jauh. Paham ya? Jauh daripada al-haq, jauh daripada kebenaran. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Lihat ayatnya ini. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Lihat, diharamkan surga baginya, surga haram baginya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Tempat kembalinya mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim di sini? Orang-orang musyrik itu enggak ada penolong. Karena kadangkala adz-zalim, adz-dzulm
itu yang diinginkan musyrik dan syirik. Paham ya? Lafadznya dzulm tapi maknanya syirik. Contohnya apa ayat yang maknanya lafadznya dzulm tapi maknanya syirik? Apa contohnya Abdullah? Lafadznya dzulm, paham ya? Tapi itu syirik maknanya. Banyak kan ayatnya. Ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya apa? Ya bunayya, ayo, ya bunayya, santai aja. Ya bunayya apa? Surat Luqman. Ya bunayya, belum? Fadal. Fadal. Ya bunayya. Ayo. Nah, kita itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat agung. Paham ya? Kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat agung. Berarti syirik kadang-kala apa? Dikenal dengan kedzaliman. Karena kedzaliman terbagi menjadi 3. Kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3. Masih ingat antum? Kedzaliman terbagi menjadi 3, masih ingat? Ingat? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala, syirik. 1, 2. Zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lainnya. 2, 3. Zalimnya seorang hamba kepada dirinya. Nah, syirik nomor 1. Paham ya? Contoh yang lain ihsan, yang zalim makna syirik. Naam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman. Apa kedzaliman di sini? Kesyirikan. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Berarti kadang-kala dzulm maknanya syirik. Kita lihat sini. Qala Allah Azza wa Jalla Ta'ala mengatakan innam wa huwa dzanbul a'zam, yang mana syirik itu adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana hadis yang terlewati, hadisnya apa? Kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar. Apa hadisnya ihsan? Naam. Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyraku billah. Al-isyraku billah wa 'uququl walidain ila akhir hadis. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar masih ada yang paling besar lagi. Kemudian segenap para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Ta'ala, dosa yang paling besar. Kita baca dikit lagi. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan Luqman menasihatinya, ya'iduhu menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Perhatikan, simak itu kitabnya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Wa an Abdullah qala, dan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'dzam indallah. Aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dosa apa yang paling agung, paling besar di sisi Allah? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakanmu, syirik. Nah, kemudian akhirnya Muslim, wa huwa dzanbu alladzi la yughfar. Perhatikan hitamnya ya. Wa huwa dzanbu alladzi la yughfar. Yang mana syirik adalah dzanbu, dosa, alladzi la yughfar, dosa yang tidak diampuni. Syirik adalah apa? Dosa yang tidak diampuni.
Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang terakhir, ar-rabi' yang keempat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal qa'idatu 'inda ahli sunnati, dan kaidah menurut ahli sunnati wal jamaah, annallaha 'azza wa jalla yusamma bihi, annallaha 'azza wa jalla yusammi bima sama bihi nafsahu wa bima sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak itu, ana ulangi. Kaidah menurut ahli sunnah wal jamaah, annallaha 'azza wa jalla yusamma bima sama bihi nafsah wa bima sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan nama-nama yang Allah Ta'ala menamakan dirinya dengannya. Jadi Allah Ta'ala dinamai dengan apa? Dengan nama yang Allah Ta'ala menamakan dirinya dengannya, atau dengan nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya dengannya. Min, tanpa, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, mengubah makna, wala takyifin, tanpa membagaimanakan, wala ta'tilin, tanpa menolak atau menghilangkan nama tersebut, wala tamtsil, tanpa menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Alama ya'ti bayanu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jadi kalau antum menetapkan nama, enggak boleh mengkaifiahkan. Allah Ta'ala punya tangan. Tangannya bagaimana ya? Enggak boleh, haram. Kalau tanya tangannya bagaimana, jawabnya apa? Wallahu a'lam. Gitu jawabnya. Kalau masalah kaifiah ya. Kemudian enggak boleh mentahrif, mengubah. Oh, makna tangan itu nikmat katanya. Itu juga haram, enggak boleh. Tangannya tangan, nikmat ada sendiri. Paham ya seperti itu? Tamtsil. Allah Ta'ala punya tangan. Jangan-jangan tangan Allah serupa dengan makhluk, enggak boleh juga. Haram. Paham ya? Na'amullah alam shawab walhamdulillahirabbil alamin.